Pada Panganjali. Swastiastu. Kita mulai perjalanan dari baiknya kita doa Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, tadi kita sudah mulai berdoa dan mengucapkan salam ya. Sebelumnya Bapak absen dulu kalian ya. Gede Sedana Yoga, Kadek Angga Dwi Putra, Kadek Bayu Satra Artawiguna, Kadek Kevin Aditya Pramana, Kadek Yoga Pratama, Andi Chandra, Rai Dharma Putra, izin. Tandi Wira Kencana, Depa Cahya Putra, Trisna Wiguna, Abi Dananjaya, Andika Suarsana Putra, Bagus Arisoya Pranata, Rahadi, Rizky Pradana, Brihaspati, Depan Pradika, Belisya, Ayu Kumalasari, Dia Dwitya Putri, Nopita Maharani, Putri Komala Dewi, Risma Dewi, Tri Agustini, sakit ya, Arista, Ayu Reina, Elnina, Hani Prema Dewi, Risma Putri, Ayu Kiwena, izin, Cahya Dewi, Sayu Elvira. Ya, tadi Bapak sudah memulai kegiatan absen kita kali ini. Semangat pagi. Luar sekali ya, biar keras semua ya. Karena kita hari ini pagi, jadi kalian harus semangat semua. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, tepuk tangan buat kalian semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bapak harapkan kalian semua di sini dalam keadaan baik, sehat, dan sangat luar biasa ya. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi untuk hari ini Bapak akan lanjutkan ke materi kita yang selanjutnya ya. Pertama, untuk semangat pagi buat kalian, Bapak harapkan kalian jangan pernah menyerah, karena setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Jadi kalian di sini Bapak harapkan jangan pernah menyerah. Berapapun kemampuan kalian, Bapak harapkan kalian semua di sini semangat. Seperti halnya tadi kalian sudah berbicara semangat pagi, jadi kalian harus semangat terus. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah
Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian sistem komputer. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan komponen utama sistem komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Ya, kemarin di bab 2, sekarang kita akan lanjut ke bab 3, yaitu tentang sistem komputer. Ya, kegiatan pembelajaran kita kali ini yaitu adalah kalian Bapak nanti akan menjelaskan materi, kemudian kita akan berdiskusi kelompok, kemudian unjuk kerja atau presentasi. Ya. Nah, mengawali kita kali ini, Bapak akan memberikan pretest buat kalian. Pretestnya sudah kalian lihat di depan, silakan kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian, tidak perlu membuka buku, silakan kalian catat di buku tulisnya. Kalau tidak tahu, kalian cukup menulis soalnya saja. Silakan. Silakan dikerjakan pretest awal ini. Di kertas lempiran. Ya, kertas lempiran. Ingat, isi dengan nama, kelas, nomor absen. Ya. Untuk pretest yang pertama itu sebutkan 3 contoh perangkat keras yang beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan antara perangkat lunak aplikasi dan sistem operasi. Ya. Bapak berikan waktu 5 menit untuk dites kali ini. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, namanya juga pretest, itu adalah tes awal. Ya, pretest itu adalah tes awal kalian. Kalian sudah mempelajari apa belum? Itu jadi kalian cukup mengisi pretestnya. Nanti di akhir, setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian bisa jawab post-test apa tidak. Nah, pretest itu adalah saat di awal, post-test itu di akhir nanti. Silakan diisi sesuai dengan kemampuan kalian. Di kertas lempiran ya. Kertas lempiran. Isi nama kelas. Isi di atasnya itu pretest. Tidak. Ya, tidak, apa namanya? Jawab sesuai kemampuan kalian. Apa yang kalian pahami. Kalau kalian tidak paham ya tidak usah apa namanya? Tulis. Yang penting kalian sudah menulis soal yang ada di depan. Silakan kalian menjawab pretest ini ya. Sesuai dengan pemahaman yang kalian pahami. Kalau sebelumnya kalian sudah paham, itu silakan nanti kalian isi dengan baik. Tapi kalau belum paham, itu kalian cukup menulis soalnya saja. Kenapa tidak bawa pulpen? Nih. Siapa lagi tidak bawa pulpen? Wah, banyak ini. Ada yang bawa pulpen lebih. Ada yang bawa pulpen lebih. Ya, coba kasih pinjam temannya. Pensil bisa dipakai juga, tidak harus pulpen.
pensil bisa dua. Apa itu? Ya. Ya. Nah, ini dah tidak ada persiapan sebelumnya ya. Ya. Nanti kalau sudah belajar, kita itu harus ada persiapan. Seperti halnya kita mau perang, kita harus persiapkan juga senjata-senjata kita. Kalau sebagai seorang siswa ya, kalian harus mempersiapkan alat tulis kalian. Pulpen, buku, buku paket, LKS itu harus disiapkan. Dah? Oke, waktunya lagi 2 menit ya. Waktunya lagi 2 menit. Kalian selesai ataupun tidak, stop. Nanti ya. Kalian sudah selesai mengerjakan ataupun tidak, Bapak akan stop kalau sudah waktunya habis. Karena kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Lagi 1 menit. Jadi jawablah sesuai dengan yang kalian pahami sebelumnya. Menggunakan kalimat atau kata-kata pribadi saja. Kalau kalian belum mengetahui atau belum paham, nanti kita akan bahas. Tidak usah menunggu jawaban teman, tidak usah mencari jawaban di buku atau buku di LKS. Ya. Oke, waktunya habis. Stop semua, tidak ada yang mengerjakan lagi ya. Ya, nanti di akhir kalian pasti akan bisa jawab kalau sudah mempelajari tentang ya. Nah, selanjutnya kita akan mungkin kalian di sini tadi karena ada kegiatan lain juga kalian merasa tidak fokus. Jadi mari kita bersama-sama kita akan fokus, melatih fokus kalian itu dengan kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking kita kali ini adalah untuk melatih fokus kalian. Mungkin kalian dengarkan dari perintah yang ada di video di layar depan ya. Ikuti bersama-sama ya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental. Selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyap. Anda bisa bergeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah.
Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita ambil nafas, hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam, hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan melanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus, dan tubuh yang lebih rileks. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, Bapak harapkan kalian bisa melatih fokus kalian tadi setelah kalian mengikuti teknik stop. Itu namanya teknik stop. Kalian terkadang manusia itu perlu istirahat. Bahkan teknologi pun juga harus istirahat. Makanya ada dia kata-katanya shutdown, kemudian sleep, restart. Nah, itu adalah untuk mengistirahatkan dari teknologi tersebut atau komputer tersebut. Nah, mungkin kalian di rumah mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang
mungkin ada masalah di rumahnya atau mungkin tidak ada masalah dan lain sebagainya, sehingga kalian tidak fokus dalam belajar. Yang kita perlukan di sini adalah fokus untuk belajar. Jadi coba tadi siapa yang bisa menjawab pretestnya dengan baik? Coba angkat tangan. Bisa menjawab? Coba angkat tangan. Ada nggak? 1, 2. Ya, cuma 2 orang. 2 orang yang bisa menjawab pretestnya. Bapak tidak mengharapkan itu benar ataupun salah, tapi bisa menjawab dulu. Ya, kalian bisa menjawab apa tidak? Ternyata kalian tidak bisa, hampir 80% tidak bisa menjawab pretestnya. Mungkin karena ada latar belakang, mungkin kemarinnya ada kegiatan dan lain sebagainya, atau mungkin ada masalah, sehingga kalian di sini tidak bisa fokus dalam belajar. Jadi Bapak harapkan selanjutnya kalian bisa lebih fokus lagi. Seperti tadi, kita harus berterima kasih pada setiap makhluk hidup, terutama badan kita ini, karena sudah memberikan kita kesehatan. Ya, karena kita di sini kalian sudah baik-baik saja dan dalam keadaan sehat, sehingga bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Ya, kita lanjut di sini. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah pada materi ini di bab 3, silakan buka bukunya di bab 3. Kemudian yang belum menghidupkan komputernya, silakan dihidupkan komputernya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi kita kali ini adalah sistem komputer di bab 3. Ini biarkan. Ini sudah semua ya. Yang ini sudah semua ya. Kenapa? Kenapa? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, kembali aja, di close aja. Tapi saya sudah selesai. Ya, diulang. Ya, untuk kali ini Bapak mau bertanya kepada kalian, apa yang membuat komputer bisa berfungsi? Apa yang membuat komputer bisa berfungsi? Karena ada otak komputernya, disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Tepuk tangan dulu buat temannya. Yang bisa, selain dari CPU apa lagi? Sistem operasi. Ya, sistem operasinya apa? Apa? Nah, itu membuat komputer bisa hidup. Nah, yang paling penting dari semua komponen tersebut adalah seperti yang dijelaskan sama temannya, itu Central Processing Unit atau CPU-nya, atau prosesornya, atau otaknya. Ya, tapi yang paling penting, kalau komputer sudah ada, itu harus punya apa? Sumber daya energinya, yaitu listriknya. Ya, harus ada sumber daya energinya. Kalau komputer ini tidak ada listriknya, bisa nggak hidup? Tidak. Nah, itu yang paling penting buat kalian pahami semua, supaya kita bisa pelajari. Tadi sudah bagus dijelaskan oleh temannya, itu Central Processing Unit. Jadi dia sudah bisa atau belajar sebelumnya. Nah, selanjutnya
Apa saja yang kalian ketahui tentang bagian-bagian dari komputer? Nah, bagian-bagian komputer yang kalian sudah pahami apa saja? Apa saja bagian-bagian komputer yang kalian sudah tahu? Bagian-bagian komputer yang kalian ketahui. Bagian-bagiannya. Apa bagian-bagian? Ya, bagus. Tepuk tangan buat Sayu Elvira ya. Ya. Jadi bagian-bagian yang harus kalian pahami, yang pertama adalah software, yang kedua adalah hardware, yang ketiga adalah brainware. Ya, itu yang harus kita pelajari bersama. Nah, pertama perangkat keras atau hardware. Ya, perangkat keras atau hardware adalah bagian terwujud yang terlihat dan dapat disentuh oleh manusia. Ya, dapat disentuh oleh manusia. Ya, di dalam hardware ini ada perangkat lunaknya atau softwarenya. Nah, yang mana termasuk bagian-bagian atau hardware yang kalian bisa sentuh sekarang? Keyboard, layar, dan mouse. Ada lagi selain itu? Tadi sudah jelaskan teman-temannya, yaitu keyboard, layarnya dapat disentuh, kemudian mouse. Nah, itu adalah termasuk dari bagian-bagian hardware atau perangkat keras yang bisa disentuh. Sesuai dengan pengertiannya, hardware, perangkat keras, bisa disentuh. Nah, sekarang kita lanjut tentang software, perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah merupakan data aplikasi disimpan dalam media digital, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer, memberikan instruksi kepada perangkat keras. Jadi setiap komputer atau setiap hardware tentunya pasti ada software atau aplikasi atau perangkat lunak. Nah, di dalam perangkat lunak tersebut ada perangkat lunak aplikasi, ada perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi tersebut adalah seperti halnya Windows, kemudian Linux, dan lain sebagainya. Itu namanya sistem operasi. Operasi sistem, operating system atau sistem operasi. Operating sistemnya. Nah, kalau di smartphone atau di HP, yang termasuk dalam sistem operasi yang mana? Yang termasuk dalam sistem operasi itu namanya adalah Android. Ya, Android itu termasuk dalam sistem operasi. Kemudian dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perangkat lunak aplikasi. Terus aplikasinya yang mana saja? Nah, kalau di komputer, aplikasi-aplikasi tersebut atau perangkat lunak aplikasinya itu berupa seperti yang kalian sudah buka sekarang itu adalah Microsoft Word, kemudian Excel, kemudian PowerPoint, kemudian apa lagi aplikasi yang kalian ketahui? Apalagi aplikasi yang lain? Apa? Google Chrome. Selain itu, aplikasi apa yang sering kalian gunakan untuk menggambar? Ya, Canva boleh, tapi yang ada di komputer itu namanya Paint. Ya, Paint. Ya, dan lain sebagainya. Nah, semua aplikasi-aplikasi di luar dari sistem operasi tersebut harus diinstal di komputernya. Nah, itu adalah perangkat lunak. Tidak bisa kita tidak bisa kita sentuh, tapi kita bisa menggunakannya itu dengan menggunakan hardware. Ya. Nah, itu perangkat lunak aplikasi. Nah, selanjutnya itu brainware. Nah, siapakah brainware tersebut? Brainware tersebut adalah kalian di sini. Setiap orang, setiap pengguna dari pada hardware dan software tersebut.
Seseorang yang mengelola atau memanfaatkan menjalankan sistem komputer berperan penting dalam mengembangkan program dan aplikasi. Itu membuat program dan aplikasi yang selanjutnya. Kemudian memasukkan dan mengolah data. Kemudian menganalisis dan menginterpretasikan hasil. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan komputer. Jadi seperti itu bagaimana peran dari seorang yang mengendalikan komputer itu. Nah, jadi kalianlah sebagai penggunanya. Nah, penggunanya dari sistem komputer tersebut. Sampai di sana bisa dipahami? Adik-adik semua? Anak-anak semua? Bisa dipahami? Bisa. Ya, begitu kita lanjut lagi. Kita akan membuat tugas kelompok. Kita akan berkelompok. Ya, kelompoknya sama seperti minggu lalu. Ya, kita menggunakan deret di sini. Kita di sini 3 orang tidak hadir, berarti 4, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 orang ya. 4 orang sesuai dengan deretnya. Ya, langsung ikut deret yang di sini. Ya. Itu deret di sini bisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan deret yang minggu lalu. Kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok apa? Apa? Oh ya, ntar. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ada 7. Ini kelompoknya. Sisanya ya. Ya. Nah, dari materi yang kalian pahami tadi, silakan kalian isi nanti sesuai dengan LKPD yang Bapak berikan. Kelompok 1 mana? Nanti jawabannya silakan tulis di kertas lembar jawabannya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Jawabannya tulis di sini ya. Silakan ketua kelompok masing-masing baca dulu petunjuk dalam LKPD tersebut. Ya. Siapa ketua kelompoknya nih? Ya. Silakan buat di sini. Ya. Untuk yang menulis, kalian bagi tugasnya masing-masing. Siapa yang menulis pada lembar kerja yang Bapak berikan. Kemudian yang kedua adalah kalian mengetik di komputer. Ya, mengetik di komputer sesuai dengan yang Bapak berikan tersebut. Silakan dikerjakan. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sini berarti ya. Kamu kelompok ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kapan? Di sini. Ya, di sini.
Ini berapa orang? 1, 2, 3. Itu 1, 2, 3, 4. Itu udah 4 tuh sama dia. Berarti kamu kesini sama Rena. Ya. Sama Rena. Ya. Hah? Apa? Kelompok 4 di mana? Ya, global buat ya. Kalian praktek juga kerjakan di komputer di Word, kemudian juga kerjakan di tulis tangan juga. Ya. Jadi di LKPD yang Bapak berikan itu kalian juga kerjakan di Word dan juga kalian tulis tangan di kertas yang Bapak berikan. Nanti saat kalian setelah selesai menulis, setelah kalian selesai mengerjakannya, itu setiap perwakilan kelompok nanti maju ke depan membacakan hasil yang sudah kalian diskusikan. Ya, silakan kalian diskusikan sesuai dengan LKPD yang Bapak berikan. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Soal tidak usah dibuat. Ya, kalau mau dibuat silakan. Silakan. Kan ini berkelompok, bisa gunakan komputer yang lain. Kalau ada komputer kalian yang bermasalah, itu bisa menggunakan komputer yang lain. Ya. Di sini kan kalian bekerja kelompok. Jadi kalau misalkan ada komputernya yang bermasalah, tidak bisa mengetik, bisa kalian menggunakan komputer yang lain. Untuk hari ini internet tidak bisa digunakan. Ya, untuk di lab ini kebetulan internet tidak bisa digunakan. Jadi kalian silakan kerjakan sesuai dengan referensi kalian. Itu buat jawaban yang di LKPD tersebut. Tulis tangan. Ya. Bagi tugas dengan kelompoknya ya. Kalian kan berempat ya. Berempat. Ada yang menulis, ada yang mengetik. Ya. Ada yang lewat sini. Ada yang menulis, ada yang mengetik. Ya. Ada yang menulis, ada yang mengetik, ada yang mendiskusikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang dibuat. Ya, silakan berdiskusi ya, silakan berdiskusi dengan temannya supaya kalian bisa menjawab dari LKPD yang sudah Bapak berikan. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Bisa kelompok yang minggu depan aja pakai, ya. Kelompok yang minggu lalu aja pakai, ya. Yang minggu lalu. Kalian kan sudah membuat kelompok masing-masing waktu ini, bisa menggunakan kelompok yang minggu lalu. Tidak usah berubah lagi kelompoknya. Silakan kerjakan.
Nggak apa-apa. Ditulis saja. Tulis saja ya. Boleh, boleh. Ya ini aja pakai berdua. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Ini 2 kayaknya bawa LKPD. Kalau Rena gabung ke sana, itu kan udah ada LKPD. Jadi LKPD-nya bawa sini lagi. Tadi LKPD. Yang tadi itu? Ya. Satu aja itu. Oh. Ya, ya. Ini aja pakai dulu ya. Kalian gabung aja dulu. Ya. Gabung aja nggak apa. Ya, boleh kerjasama dulu kan. Soalnya kan ada anggota yang tidak masuk, jadi kalian kerjasama dulu. Tapi tetap mengerjakannya sesuai dengan kelompok. Cuma kalian bekerja sama gabung dulu. Ya. Ingat pertama di kertas lembar yang kalian buat itu isi nama kelompoknya dulu. Ya. Ya, buat. Sambil kalian mengerjakan, ya. Ya, perhatikan anak-anak, bagaimana cara membuat tabel di Word. Ya, bagi yang belum paham caranya, kalian bisa cari di insert, kemudian pilih ini, tabel. Kemudian kalian mau buat tabel berapa, tinggal kalian geser seperti ini. Ya, misalkan buatnya kolomnya berapa, kolomnya 3. Kolomnya 3, kemudian ke bawahnya berapa. Itu misalkan, tinggal kalian klik. Bisa dipahami cara membuat tabel? Bisa? Ya. Carinya di mana? Carinya di insert. Ya. Ya, sesuaikan dengan yang kalian buat di lembar jawaban yang kalian tulis. Ya,
Kalau misalkan kalian mampunya cuma 2 kolom aja, 2 kolom aja buat. Kalau bisa lebih dari 2 kolom, misalkan 5.
Ya boleh, kalau mau buat supaya gitu boleh, silakan. Untuk yang kalian ketik, usahakan serapi mungkin dalam membuat tabel dan lain sebagainya. Ya, usahakan serapi mungkin. Silakan diskusikan ya, jangan ada yang ini, diskusikan. Kamu kelompoknya yang mana? Nih, diskusi dengan kelompok ini. Ini siapa yang tulis tangan? Siapa yang menulis? Tuh, ya, silakan. Sudah bisa buat tabel? Sudah bisa buat tabel? Sudah. Ini kelompoknya siapa aja? Nih. Oh, ya. Yang menulis berarti kamu ya? Kamu nulis. Perhatikan semua komputer yang ada pada di depan kalian, yang ada pada meja kalian. Jadi yang kalian amati sekarang itu adalah komputer yang ada di meja kerja kalian, di meja belajar komputer kalian.
Apa saja ada di sana hardware-nya? Ya. Oh ini. Geser. Mau apa? Mau apa? Oh, karena kamu bloknya cuma itu aja. Coba kamu bloknya semua. Ya, di blok semua dulu baru geser. Ya. Kamu kelompoknya mana ini? Oh, ini. Oh, udah ini buat temennya. Mau bantu dia. Tapi kalau kamu mau bantu, kalau kamu mau buat juga boleh. Apa? Ini hapus lah. Mbak sendiri, Mbak sekarang Bapak hapus dulu, kamu praktek sendiri dulu ya. Coba bisa nggak? Blok dulu. Blok dulu semua, satu tabel, klik kanan. Nah, jangan di situ klik kanan. Ulang lagi blok. Blok dulu semua. Blok, klik kanan. Enggak, blok dulu, blok, klik kanan di sini, klik kanan, kemudian insert, klik kanan, insert dulu. Nah, proyektor itu namanya proyektor. Hardware. Ada beberapa hal hardware yang harus kalian pahami ya. Ada yang berfungsi sebagai alat input, ada yang berfungsi sebagai alat output, ada yang berfungsi sebagai alat pemrosesan. Untuk yang input itu seperti keyboard, itu termasuk dalam input, mouse input, dan lain sebagainya. Kemudian yang termasuk output, monitor, kemudian proyektor ini LCD proyektor, itu termasuk dalam alat outputnya. Kemudian pemrosesan itu adalah alat di dalam komputer tersebut, seperti CPU, Central Processing Unit-nya. Ya, tuh. Udah, buat tabelnya. Nah, silakan diskusikan terkait dengan LKPD yang Bapak berikan. Fokus kerjakan LKPD-nya ya, jangan buat yang lain. Nanti yang sudah siap, silakan perwakilannya maju ke depan untuk membacakan hasil yang sudah kalian buat. Nanti setiap kelompok mempresentasikan secara deskripsi atau langsung dengan menggunakan
sesuai dengan pembelajaran atau materi yang sudah kalian buat, atau LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah kalian buat. Kalau ada yang masih kurang paham, silakan ditanyakan. Dah? Ingat, ketua kelompok masing-masing sudah Bapak berikan. Sudah Bapak berikan kemarin. Terkait dengan materi kita kali ini. Bagi yang tidak mengerjakan itu bisa kalian membuat lembar kerjanya itu di Microsoft Word. Ya, bagi yang tidak membantu temannya. Oh ya. Sudah mati satu ya. Ini suhu normal. Ini memakai suhu normal. Kalau CPU termasuk hardware apa software? CPU termasuk hardware. Kenapa? Iya, katanya tadi bisa. Habis itu garis di bawahnya itu gimana? Nah, ini kamu dalam membuat tabelnya itu kamu harus di sini dulu ya. Ini salah caranya. Enggak seperti ini. Kamu buat kotaknya dulu. Caranya adalah tadi Bapak sudah bilang, cari di insert, kemudian klik tabel. Ya. Kemudian pilih berapa kolom yang kamu ingin buat. Misalkan segini. Misalkan ini contoh. Kemudian baru terus ke bawahnya berapa. Itu baru sekarang ketik ini nomor di sini. Nah, terus gimana cara ini terlalu besar Pak? Kita geser. Kita geser ini. Ini bisa kita geser. Terus kelebihan tabel Pak, bisa dihapus dengan cara ini, blok dulu, kemudian klik kanan, kemudian delete. Kalau kurang kolomnya Pak, kalau kurang bisa kita insert, kemudian kita write. Nah, ya. Nah. Sudah? Mau ngapain?
Ini karena sudah spasinya segini nggak bisa dia. Ya, nggak bisa digeser lagi. Yang lain saling membantu ya. Kalian namanya diskusi kelompok, silakan kalian membantu temannya, baik membuat tabel, menulis tentang LKPD yang dibuat. Ingat, kerja sama timnya gunakan dengan baik. Ya. Yang sudah selesai LKPD 1, kegiatan 1 siapa? Belum? Ya, silakan dikerjakan dulu. Minimal kalian sudah mengerjakan kegiatan 1 dulu. Cukup kalian perhatikan atau amati komputer yang ada di lab komputer ini. Ya, tidak usah membayangkan hardware ataupun software yang di luar dari laboratorium komputer yang ada di sekolah kita ini. Untuk keterangan bisa dikosongkan. Ya, bisa dikosongkan. Keterangannya bisa dikosongkan. Tapi keterangannya itu bisa kalian lihat pada komputer kalian. Kalau kondisi komputer kalian baik, cukup isi dengan kondisi baik. Ya, kenapa? Bapak, bagus. Ya, sudah bagus. Ingat, diskusi dengan kelompok sendiri, jangan kelompok yang lain ya. Siapa kelompok kalian yang kalian ajak berkelompok, diskusikan dengan kelompok kalian. Kelompok ini ada kendala? Tidak, ya silakan dibuat dengan baik ya. Ya, kerjakan dengan baik. Waktunya sudah mulai habis, jangan sampai habis nanti waktunya ya. Bapak berikan waktu lagi 10 menit untuk kegiatan 1 dulu ya. Kegiatan 2 dan kegiatan 3 itu kita lanjutkan nanti di selanjutnya ya. Sekarang kita akan membahas kegiatan 1 saja dulu, LKPD 1. Untuk kegiatan 2 dan studi kasusnya nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, kursor
Kursor. Hah? Ya. Biasa kursor. Ya. Lima menit lagi. 5 menit lagi. Udah. Ya, memang kegiatan satu aja. Ya. Kita untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas kegiatan satu saja. LKPD 1. Ya. LKPD 1 aja. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita ke LKPD selanjutnya. Lima menit lagi ya. Kenapa? Kenapa? Komponen itu adalah bagian-bagian atau alat. Komponen misalkan komponen dari komputer apa saja. Komponen itu alat-alat. Perlengkapan. Bagian-bagian. Ya. Apa? Bagaimana kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah siap? Ya. Ingat tulis tangan dan ketik kegiatan satu saja. Kelompok 2 bagaimana? Siapa kelompok 2? Sudah siap? Ya. Kelompok 3? Kelompok 3 siapa? Sudah siap? Belum. Kelompok 4? 4. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Mana kelompok 6? Sudah? Lagi dikit. Ya. Kelompok 7? Kelompok 8? Kelompok 8? Belum. Ya itu bertiga juga. Kelompok 8 juga bertiga dia. Nanti saat kalian maju ke depan, cukup yang ditulis tangan bawa ke depan ya. Yang ditulis tangan saja.
Yang sudah siap berarti kelompok 6. Kelompok berapa tuh? Kelompok 5. Kelompok 5 ya. Oh. Lagi dikit berarti ya. Kelompok 5 dan kelompok 6 sudah siap. Nanti saat waktu sudah berakhir, apapun hasil diskusi kalian itu di stop. Ya. Apapun hasil diskusi kelompok kalian itu nanti stop saat sudah menunjukkan waktu sudah berakhir. Persiapkan setiap perwakilan kelompoknya nanti maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Lagi 2 menit. Lagi 2 menit. Persiapan untuk presentasi. Ya, lagi 2 menit persiapkan untuk presentasi masing-masing kelompok. Perwakilan 1 atau 2 orang juga boleh maju ke depan. Apa? Ini ke bawah dia tiba-tiba dia ke atas. Oh, ini ini di blok dulu. Oh, ini. Ini enggak ada ruang di sini. Ini enggak ada ruang. Ini aja diklik ke bawah, geser ke bawah. Ya. Jangan apa namanya? Ini klik, ini tahan, baru geser. Tahan ini masih bapak tahan, baru lepas. Ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Jadi stop semua pekerjaan aktivitas kalian, silakan di stop. Stop dulu, stop. Tidak ada yang bekerja lagi. Tidak ada yang bekerja lagi. Nanti Bapak akan tunjuk perwakilan masing-masing kelompok ya. Oke, semua stop dulu pekerjaannya. Stop, tidak ada yang bekerja. Tidak ada yang menulis lagi. Stop. Oke, sudah. Angkat tangan semua. Angkat tangan, menyerah semua ya. Menyerah. Tidak ada yang bekerja lagi ya. Ya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking lagi sekali. Seperti minggu lalu, saat Bapak bilang 1, kalian tutup mata. Pegang mata. Saat Bapak bilang 2, pegang hidung. Saat Bapak bilang 3, ya, pegang dagu atau mulut. Ya. Saat Bapak bilang 4, angkat tangan. Selain daripada itu tidak boleh gerak. Oke? Oke? Ya, kita mulai. Sudah siap semua? Sudah siap? Latih fokus kita lagi, ya. 1. Fokus dulu, fokus semua, fokus. Tidak ada yang bekerja lagi, fokus. 1, 2, 3, 4, 4 ya. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ada yang tidak fokus ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya. Kumpul di lab sakti ya. Oke, sekarang sesuai dengan presentasi, silakan perwakilan dari kelompok 5 untuk maju ke depan. Silakan. Di kelompok 5. Anggota saya yaitu Brigadier Kevin Aditya Pramana, Suradiya Utama dan Suradina Hitam Randi. Ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Latihan 1. Nomor 1, nama perangkat keras yaitu mouse. Fungsi dari mouse adalah menggerakkan kursor. Nomor 2, keyboard yaitu fungsinya untuk sesuatu. Yang ketiga ada CPU, perangkat komputer yang berfungsi untuk memberikan aktivitas isi. Yang nomor 4, monitor yang berfungsi untuk menghidupkan komputer, dan terakhir scanner yaitu untuk memindahkan sesuatu yang ada di komputer. Apa menurutmu komponen yang paling penting dalam sistem komputer? Mengapa? Jawabannya CPU, karena dapat mengontrol aktivitas yang ada dalam komputer. Apa perbedaan fungsi antara perangkat input dan output dalam komputer? Jawabannya, input adalah perangkat yang menggunakan untuk memasukkan data, sedangkan output adalah perangkat yang menggunakan untuk mengeluarkan data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mudah dulu buat kelompok 5 ya. Silakan. Kelompok selanjutnya kelompok 6. Silakan. Habis kelompok 6 siap-siap kelompok 1. Habis kelompok 1 siap-siap kelompok 3. Dari kelompok 6. Kelompok saya terdiri dari Kadek Depan Perhatikan Novelan, Kadek Yoga Pratama, dan Ibu Andika Saudara Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tugas informatika saya. Contoh perangkat IMAX atau hardware. Yang pertama adalah keyboard. Fungsinya untuk mereview huruf-huruf. Yang kedua mouse. Fungsinya untuk mengarahkan kursor pada layar. Yang kedua monitor. Berfungsi untuk menampilkan gambar pada layar. CPU atau otak komputer yang berfungsi sebagai sistem yang dapat menjalankan monitor dengan baik. Yang terakhir, kabel aliran listrik berfungsi untuk mengalirkan listrik pada monitor sehingga dapat berfungsi dengan baik. Pertanyaan diskusi. Yang pertama, apa menurutmu komponen paling terpilih dalam sistem komputer? CPU karena otak dari komputer. Yang kedua, apa perbedaan antara fungsi perangkat input dan perangkat output? Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk monitor, sedangkan perangkat output di luar dari manfaat monitor atau tidak bermanfaat bagi monitor. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok. Tugasnya sudah bawa. Selanjutnya kelompok 1. Silakan maju. Untuk file dokumen yang sudah kalian buat di komputer, silakan di-save sesuai dengan nama kelompok kalian. Kemudian tugas 1. Silakan.
Risma Putri, Iwan Kepala Dewi, dan juga satu. Nama berangkat kelas, Depot. Fungsi untuk mengerti keterangan Depot mengerti ayat untuk menentukan gambar. Fungsi untuk mengarahkan objek pada layar. Mencetak tulisan atau gambar. Untuk menandakan suara Diskusi 1. Apa menurutmu yang paling penting dalam proses komputer? Dan mengapa? Itu untuk segala proses komputer. Kami terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Habis kelompok 1, kelompok 3. Habis kelompok 3 nanti silakan kelompok 8 ya. Kelompok 8. Silakan kelompok 3. Ya, silakan. Saya dari nomor apa komponen yang paling penting dalam sistem komputer? Jawabannya kedua adalah otak komputer. Apa perbedaan fungsi antara perangkat input dan perangkat output dalam komputer? Ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Sini, Pak. Ya. Kelompok selanjutnya, kelompok 8, silakan perwakilan kelompoknya. Habis kelompok 8, kelompok 4. Ya. Habis kelompok 4, kelompok berapa belum? Kelompok 7. Habis kelompok 7, kelompok 2 ada ya? Oh, jadi 1 ya. Dah. Ya, berarti kelompok 4 dan kelompok 7 terakhir ya. Silakan kelompok 8. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 8, silakan tugasnya sini, Pak. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 8. Kelompok 4 silakan maju. Untuk kelompok 7, Bapak akan gini di minggu depan aja ya. Dikumpulkan aja tugasnya nanti ya. Nah, ya.
Kelompok 7 tugasnya mana? Ya, nanti apa namanya? Sebelum ini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dalam pembelajaran kita kali ini? Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kita kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah semua perangkat pembelajaran yang kita buat kali ini itu sangat penting. Ya, sangat penting untuk kita pelajari. Pertama, perangkat keras itu saling terhubung dengan perangkat lunak. Kalau tidak ada perangkat lunak atau aplikasinya, kalian tidak akan bisa bekerja atau menggunakan komputer itu sendiri. Ya, kemudian teknologi itu adalah untuk membantu kehidupan manusia. Jadi sangat penting digunakan dalam pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk di kantor. Ya. Yang lain tolong perhatikan dulu. Ya, yang lain tolong perhatikan dulu supaya kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, karena ini kalian harus menyelesaikannya dengan baik. Ya. Kemudian silakan jawab post test terakhir kita kali ini. Tadi kan kalian sudah jawab pretest di lembar jawaban yang pertama. Untuk post testnya silakan kalian isi di lembar jawaban keduanya. Kan satu lempir, Bapak akan bilang tadi satu lempir. Sekarang silakan jawab pertanyaan pada post test ini. Nanti dikumpulkan. Ini sebagai tugas individu kalian. Silakan dikerjakan. Sekarang. Setelah kalian mempelajari materi yang sudah Bapak berikan tadi, sekarang post test ini adalah seberapa pemahaman kalian terkait dengan, boleh ditulis soal, boleh tidak, boleh langsung jawaban. Ya, tadi kan kalian sudah diskusikan sama teman-teman kalian. Sekarang silakan kalian jawab, isi nama, kelas, nomor absen. Ya, tadi kan kalian sudah mengerjakan di pretestnya dalam kertas lempiran. Di lempiran selanjutnya itu post test. Ya, keduanya digabung ya. Pretest dan post test itu digabung. Lebih cepat selesai, lebih cepat kita mengakhiri. Kalau kalian tadi diskusi dengan baik, pasti bisa menjawab.
Kalau kalian diskusinya bagus tadi, pasti bisa menjawab. Karena Bapak sudah kasih tahu kalian, di akhir pembelajaran Bapak akan berikan post test sebagai pemahaman, sebagai tolak ukur pemahaman kalian dalam mengikuti pembelajaran. Soalnya juga dapat kalian lihat di depan. Ingat, sesuai dengan pemahaman dan kemampuan kalian. Kalian tidak bisa mencontek ini. Karena seberapapun pemahaman kalian tadi, itu pasti setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Tadi di awal kan Bapak sudah berikan pretest kan? Sudah? Nah, sekarang di akhir kita post test atau refleksi. Sudah? Ya, kalau sudah selesai. Lagi 1 menit ya. Satu menit lagi. Makanya tadi kalau kalian cepat ini, kita cepat selesai. Kalau diskusi kalian efektif, pasti akan cepat selesai. Sesuai dengan kemampuan dan pemahaman kalian masing-masing ya. Sudah? Sudah ya? Ya, tambahan waktu lagi 1 menit ya. Tambahan waktu lagi 1 menit. Tidak usah melihat jawaban teman, tapi intinya adalah sesuai dengan pemahaman dan kemampuan kalian masing-masing. Ingat, post test ini adalah refleksi atau pemahaman kalian. Ya. Oke, tambahan waktu 1 menit. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sudah selesai ya. Nanti dikumpulkan ya. Kita terakhir. Nah, ini akan Bapak berikan secara nanti di Google Classroom, umpan balik. Ya, Bapak akan berikan link untuk umpan balik ini. Bapak akan bagikan di Classroom. Ya, untuk umpan balik bagaimana kalian memahami dan bagaimana kalian melihat sistem pembelajaran yang Bapak berikan. Kemudian ya, untuk pembelajaran kita kali ini
Tadi Bapak sudah simpulkan. Untuk saat ini karena kita sudah selesai, jadi sebelum kita akhiri, tolong nanti kalau kalian sudah selesai, tolong rapikan tempat duduk dengan baik dan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan selamat pagi. Silakan bisa diakhiri. Untuk komputer itu silakan di shutdown. Om Santi Santi Om. Doa berdoa. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, Pak ya. Ya. Untuk kertasnya silakan dikumpulkan. Dikumpul di sini ya. Silakan kumpul di sini. Ya, wih dingin sekali tanganmu. Ini gue. Boleh di satu di sana ya. Di sana aja di satu. Ya, dingin sekali tangan. Oh ya, dikumpul. Ini jadiin satu di sini. Ya, semangat terus ya. Ya.